Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua orang-orang percaya yang memenuhi ruang ibadah Gedung Par Via Dolorosa Percetakan, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Kebenaran firman Allah dalam Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23 diantar dari satu tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Dapat kita baca di ayat 20 dan 23. Dikatakan demikian dalam dua ayat ini. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Lalu ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Kita perlu ketahui ini masa yang sangat sulit sukar, masa yang iman percaya sedang diuji. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, ketika kita ada di dalam satu kondisi, situasi dan keadaan yang menakutkan, yang menekan, yang membebani kita, pasti kita tidak punya waktu untuk bersekutu, waktu untuk berdoa, waktu untuk bersaat teduh. Pasti semua begitu. Jangan kita berpikir soal penindasan atau soal penganiayaan. Tapi hari-hari kita dengan berbagai kebutuhan makan minum, itu juga sudah dikategorikan dalam proses penderitaan atau dalam sebuah pilihan. Hal yang dialami oleh orang-orang Yahudi berkaitan dengan mereka di Babel. Ada 4 pemuda yang memang menerima pembinaan, menerima pengajaran dengan baik dari dalam keluarga. Orang tua sangat memperhatikan pertumbuhan iman dari anak-anak. Sehingga ketika orang Israel dibawa ke pembuangan di Babel, 4 orang anak muda ini mendapat perhatian di tengah-tengah sekumpulan orang Yahudi atau Ibrani yang ada di Babel. Mereka adalah Daniel, lalu ada Hananya, Misael, dan Asaria. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tapi yang menonjol sekali di sini adalah Daniel, dikarenakan Daniel
sedikit berani untuk bisa membicarakan sesuatu kepada para pemimpin-pemimpin Babel. Dan ketika Nebukadnezar mengalami mimpi, Daniel yang artinya Allah adalah hakimku, ini mendengar bahwa Nebukadnezar telah memilih orang-orang bijak, mereka yang bisa meramal atau peramal-peramal. Ada orang-orang yang punya ilmu-ilmu khusus yang bisa memanggil arwah-arwah orang mati, atau juga mereka yang ada di dalam ilmu-ilmu menghitung bintang. Ini orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang-orang bijak, orang arif, orang pandai di Babel. Nah, ketika Nebukadnezar mendapatkan mimpi, ini ada satu hal yang mengganggu Nebukadnezar. Mengganggu dalam arti dia tidak mengerti ini mimpi tentang apa. Ya, kalau kita baca di Kejadian bagaimana Firaun mimpi, terus siapa buka saya artikan mimpi itu? Kumpul orang-orang seperti yang ada di kitab Daniel ini. Karena ini kerajaan-kerajaan yang menyembah berhala. Jadi kumpul-kumpul orang-orang yang punya, bilang kalau sekarang Indonesia paranormal. Jadi kalau presiden mimpi sesuatu yang memang tak mengerti, kumpul paranormal. Indonesia banyak paranormal. Kumpul, kamu kasih tahu. Bapak Ibu, pimpinan-pimpinan negara itu punya orang-orang begitu. Jangankan di Jakarta, kita di Papua, kita gubernur, bupati juga punya pada orang-orang begitu. Saya ketemu, jadi saya kasih tahu. Ada yang pergi belajar di Jogja, bahwa dong guru-guru dari Jogja. Ada yang belajar di tempat-tempat yang lain, bahwa dong guru-guru dari situ. Terus Tuhan taruh di mana? Kalau pemimpin tidak takut Tuhan, pemimpin masih gunakan hal-hal yang seperti ada di dalam kitab Daniel ini, maka pasti kerajaan itu atau daerah itu tidak akan menjadi berkah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pemuda-pemudi dan anak-anak, Daniel tidak sendiri. Tadi ada 3 temannya, Hananya, Misael, dan Asaria. Daniel menerima persoalan seperti ini. Daniel tidak sendiri. Daniel bilang, mari kita bangun mesbah doa. Mari kita bangun doa bersama. Ini hal yang sedang ada di istana raja. Lalu raja bilang, kalau siapa tidak bisa mengartikan ini berarti dia dibunuh. Dia punya diri sendiri dan keluarga semua dibunuh. Rumahnya dihancurkan. Kasar sekali, keras. Tapi Daniel punya teman satu, seorang pasukan dari kerajaan Babel namanya Ariok. Ariok ini dia mulai kumpul orang-orang yang bilang peramal-peramal, orang-orang yang punya ilmu ini, semua kumpul. Kamu bisa artikan atau tidak? Kalau tidak saya bunuh. Karena ini titah raja, perintah raja. Akhirnya semua yang ada di situ orang-orang Aram punya peramal-peramal ini, paranormal ini, semua mundur. Tuhan berikan keberanian. Daniel
kau dengar ini. Dan hal yang Bapak Ibu Saudara-saudari kita mau melihat di ayat-ayat yang kita baca ini, Daniel tidak sendiri. Daniel mengumpulkan teman-teman, mari kita berdoa. Ayat 20 dikatakan Daniel menaikkan pujian. Itu artinya Daniel dia mau mengajak teman-teman kita sekarang. Ini peristiwa atau ini hal yang harus kita minta Tuhan. Sebab dewa-dewa di sini tidak bisa menolong. Ini harus kita minta Tuhan. Allah, kita minta Allah yang kita sembah, Dia berbicara. Nah, saudara-saudara, ketika hal ini dialami dan diberitahukan kepada Daniel, Asaria, Misael, dan Hananya, mereka beranikan diri bicara dengan Ariok. Kawan, kita sudah dapat jawaban. Kau bisa antar kita ke raja? Oh bisa. Mulai Daniel jelaskan. Raja Nebukadnezar ini nanti ada satu raja yang hadir. Dari seluruh mimpi yang Bapak mimpi itu berbicara tentang kerajaan yang akan hadir. Memang dia akan hebat karena seperti besi. Tapi di satu sisi dia rapuh karena seperti tanah. Oh itu artinya. Kalau begitu saya keluarkan satu perintah. Satu amanat. Bahwa yang berkuasa dan yang mengatur sini semuanya oleh Daniel. Dan Allah yang Daniel sembah. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, ini hal yang luar biasa. Hanya begitu saja. Bicara kasih tahu arti sama dengan Yusuf toh. Kasih tahu Firaun arti mimpi itu. Dari itu tukang roti dan tukang anggur. Oh raja nanti begini-begini, terus tujuh itu hewan itu yang gemuk dengan yang kurus. Oh raja nanti begini-begini. Oh kalau begitu kok sudah atur sudah Mesir. Daniel juga begitu. Nebukadnezar bilang sudah kau yang ngatur sudah. Tapi Daniel juga diingatkan teman-teman. Dia bilang raja, saya hanya di istana raja. Tapi nanti ke wilayah semua yang Babel punya ini ada teman 3. Nanti ada Misael, ada Asaria, ada Hananya. Itu yang Bapak bisa atur orang. Kasihlah meterai, kasihlah tanda mereka berkuasa untuk hal-hal itu. Ini hal yang penting bagi kita. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Ingat, persekutuan itu milik Tuhan. Dan ketika ada hal yang kita gumuli bersama-sama, yang kita doakan bersama-sama, dan Tuhan memberi, jangan lupa teman. Sebab persekutuan yang menopang, persekutuan yang menolong. Ini yang terjadi, yang kita jumpai di era sekarang. Rame-rame orang pilih seseorang teman jadi bupati, jadi wali kota. Senang duduk di situ toh, lupa doyan capek berteriak di lapangan sana, hujan panas, lupa doa, lupa yang pimpin doa di gereja selalu berdoa untuk kamu maju, lupa. Ini yang harus kasih hilang. Kalau orang yang berhikmat, orang yang dikasih anugerah oleh Allah itu, dia tahu seperti itu. Saya bisa seperti ini bukan karena saya, karena Tuhan dan doa. Itu sebabnya Bapak Ibu tadi dengar doa saya dalam persembahan. Persembahan
dan doa jemaat menopang kami para pelayan. Jangan kami para pelayan berdiri hanya kamu harus dengar kita. Tidak. Pemberian Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, berapapun dan seperti apa datang kepada kami para pelayan itu sudah luar biasa. Itu yang harus kami doakan. Bukan kami lupa. Kalau lupa jemaat, hati-hati. Doa dan persembahan jemaat itu yang menopang kami para pelayan. Kami para pelayan petugas apa? Doakan jemaat, umat ini. Itu yang diajarkan dari firman hari ini. Ketika kami menjadi pelayan, kami juga harus ingat ada umat yang doakan, ada umat yang memberi, baik itu yang besar, yang sedang sampai yang kecil sekali. Itu ada kasih. Jangan kita hanya beli ukur yang kasih besar-besar baru bicara orang itu. Itu keliru. Seorang pelayan seperti itu dia keliru. Tapi pelayan itu dia harus belajar seperti Daniel. Ketika Tuhan ketika Tuhan menyatakan sesuatu padanya, bukan karena dia, tapi doa jemaat, doa semua orang percaya. Itu sebabnya Daniel bilang begini, Raja, sudah saya di kerajaan saja ya. Dan teman tinggal dikasih dong ke sana di wilayah-wilayah yang Bapak punya batas-batas pemerintahan, itu kasih dong di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari, karena Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Dia tahu arti namanya. Dan dia tahu kalau seorang yang Allah ada di dalam dirinya itu harus seperti apa. Sehingga Bapak Ibu di ayat 21 dan 22 dikatakan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Ini hal yang dilihat. Baik kamu raja kah, kamu apa, kalau Tuhan bilang tuntun. Kalau sudah salah, buat kesalahan besar, Tuhan dia akan kasih turun. Ini yang Daniel bilang. Pendeta buat kesalahan, Tuhan kasih turun. Jangan bilang pendeta jadi. Pendeta juga manusia, pendeta juga tanah dan debu. Pendeta bukan roh yang turun dari surga ke bumi. Buat salah Tuhan kutuk. Ini yang harus ada dalam diri kita. Lalu ketika semua hal yang ada di dalam kita dikaruniakan oleh Allah, kita kembalikan kata terima kasih. Bapak Ibu, minggu lalu kita dengar bagaimana Timotius dinasihati oleh Rasul Paulus bahwa menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan itu harus siap menderita. Harus siap seperti seorang prajurit. Harus seperti seorang olahragawan. Harus seperti seorang petani. Apa yang dikehendaki? Menjadi seorang prajurit hanya kata siap sedia, baik atau tidak baik waktu. Ya mungkin percetakan di periode-periode berapa tahun lalu, Papen ini waktu pendamping ini kepala datang ikut ibadah. Datang diam-diam, duduk diikut ibadah. Nanti bilang, Bapak yang pimpin. Majelisku yang pimpin, kok penama di situ, kok pimpin. Tapi kemarin saya bikin begitu di satu week dia saya damping. Datang kemarin langsung mereka bilang, Pak Pendeta yang pimpin. Tidak. Saya datang ikut ibadah. Tidak Bapak yang pimpin. Tidak. Itu mau lama. Tapi saya juga sadar, ini tengah jemaat ini. Majelis 4 lagi. Sedang satu pendeta.
Bapak yang pimpin, saya bilang, kamu bawa stola atau? Saya nyata nih kemeja biasa, bukan kemeja orang pelayan. Apa pimpin? Itu kasih stola. Oh, sudah mari Bapak pimpin. Siap atau tidak? Siap sedia, baik atau tidak baik waktu berdiri. Saya bilang, jemaat minta maaf ya, Bapak tidak pakai baju pendeta ya. Yang penting kemeja begini dengan stola sudah, ibadah jalan. Teman pendeta satu datang pimpin ibadah penguatan orang meninggal pakai batik. Karena itu harus mendadak. Tidak ada pendeta. Dia pas hadir karena sebagai keluarga. Tapi orang bilang, Bapak pimpin ibadah penguatan. Wah, kamu jadi jangan langsung datang kemari bawa martabak kopi di depan meja saya. Ini apa Bapak pimpin? Ya sudah saya pendeta jadi sudah ada stola hitam, ada. Yang kasih stola hitam dipimpin pakai batik pimpin ibadah penguatan. Siap sedia. Baik atau tidak baik waktu itu prajurit. Jadi Bapak Ibu nanti pelayanan juga kita seperti itu. Kita siap. Ketika Daniel mendengar dari Aryok ada kondisi ini di dalam kerajaan, dia cepat ambil langkah untuk minta hikmat dari Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara dari satu pelayanan yang kita lakukan, kita harus akui bahwa Allah itu bebas untuk memberikan hikmat, karunia kepada siapa yang Allah berkenan. Jadi jangan ketemu dalam gini. Kenapa dia ini bisa berdiri begini hebat sekali? Ya itu Allah yang kasih. Kepada siapa Allah berkenan, ya Allah kasih tuh. Allah serahkan, kau pakai. Kau melayani, jangan pikir-pikir yang lain. Soal nanti ada apa yang datang dalam diri kita itu Allah yang nanti berikan. Yang penting siap dulu. Lalu hal yang ketiga saudara-saudara, dalam pelayanan ini ada yang dikaruniakan hikmah, ada yang punya pengetahuan tentang pelayanan ini. Mari kita sama-sama satukan, sama-sama kita kumpulkan untuk kita melengkapi tiap-tiap orang, tiap-tiap kita semua supaya bergerak dalam pelayanan bersama-sama dalam satu pikiran yang sama. Ini harus ada dalam kita. Sehingga ada yang bilang, saya lebih tahu. Ada saya alami sampai kalimat yang bilang begini, saya dan pendeta itu sama saja. Sedia, silakan. Apa yang ukur sama? Sama memang kita di mata Tuhan. Kita hanya mati pun. Tapi soal karunia, hikmat itu anugerah Tuhan. Dia bicara keras buat saya. Saya dengan pendeta itu sama. Oke, silakan. Atur sudah dengan menurut kau mau. Ini kan bukan bahasa dalam suatu pelayanan. Pelayanan itu milik Tuhan. Kita harus sama-sama satukan pikiran. Tujuan kita yang kita mau capai periode ini apa? Tujuan itu yang kita harus capai. Kita mau bawa jemaat seperti apa? Kemarin ada seorang bapak dihitung-hitung potensi jemaat. Pendeta ini bagaimana dengan nanti kita bangun gereja baru? Saya bilang, tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Bapak suka rajin ibadah, ya tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Seperti apa yang mau dibangun, itu urusan Tuhan, hak Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang kadang-kadang kita jumpai dalam pelayanan. Pelayanan ini Tuhan punya. Jadi jalan sama-sama. Kalau Tuhan bisa lakukan itu kepada Daniel, Misael, Asaria, Anania, pasti juga Tuhan yang sama memberikan hikmat itu bagi kita dalam pelayanan. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara,
belajar dari Daniel ini. Kita jauhkan rasa khawatir. Khawatir itu yang sering menjadi kendala, menjadi penghambat atas suatu pelayanan. Takut. Kalau itu sudah ada di dalam diri kita, jangan kita katakan, aduh saya tidak bisa. Sebelum bisa, saya tidak tahu. Nanti Tuhan yang tambahkan. Nanti Tuhan yang kasih. Nanti Tuhan yang alirkan itu di dalam diri kita. Yang penting kita siap dulu. Dari beberapa hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dibilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita berdoa, kadang-kadang kita mau bilang kita punya saja, kita minta Tuhan, yang saya mau ini, yang saya gumuli ini, yang saya hadapi ini. Tapi kita tidak mau minta yang Tuhan mau. Dan Tuhan izinkan yang Tuhan kehendaki. Kita punya uang, contoh kecil saja, 100.000. 100.000 sini saya akan belanjakan untuk beberapa sayur, untuk makan minum di rumah, makan di rumah. Tapi ketika saya sedang berjalan untuk melakukan atau membelanjakan uang ini, ada orang yang membutuhkan sekali. Datang. Aduh, Mama, saya ada butuh uang. Saya punya keluarga, satu anggota keluarga ada yang kritis. Ada yang dirawat dan memang butuh biaya. Dirawat di rumah sakit. Terus kamu kasih. Aduh, saya juga dalam hati mulai, saya mau beli sayur, beli ikan, beli garam, bensin. Udah tuh minta uang. Ada saya terada uang. Jawaban itu. Karena sudah mulai pikir saya di rumah saya makan apa. Saya akan beli sayur atau saya beli ikan, saya bawa pulang ke rumah masih. Tapi saya kasih itu tidak dapat apa. Hari ini kok kasih, atau siang ini kok kasih 10.000 atau 100.000 atau 20.000. Tuhan ada sediakan sekian ratus ribu buat kau di depan. Tuhan tahu kau kebutuhan. Ini kita belajar bagaimana mengerti pikiran Tuhan. Jangan kita sampaikan yang kita punya saja. Kita butuhkan ini Tuhan ini. Tuhan kasih kau harus tolong ini dulu. Kau harus kerjakan ini dulu. Saya tak mau. Ya sudah, kau pun juga Tuhan tidak kasih. Ini yang terjadi. Sehingga dari pelajaran Daniel di hari ini bagi kita orang, selain 4 hal tadi, kita juga harus tahu bahwa ada saat dan waktu di mana Tuhan akan izinkan sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan kita, bertentangan dengan kebutuhan kita. Tapi ketika kita memberi, kita melayani, apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 7 ayat 12. Semua yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah dulu bagi orang lain, maka itu akan diberikan kepadamu. Itu hikmah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki bulan Oktober 2022 di minggu pelayanan dan kerja yang baru. Kita harus ingat semua yang akan hadir, semua yang kita terima di minggu kerja yang baru itu pemberian Tuhan yang harus dinaikkan dan dikembalikan dalam bentuk kata terima kasih kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan
karena Tuhan, dan seterusnya dari tiap-tiap pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Tuhan memberi yang terbanyak dalam diri kita, ingat ada orang lain yang harus kita memberi dan berbagi dengan mereka. Bukan semua itu milik kita yang harus kita habiskan dalam diri keluarga kita. Tidak, ada orang lain. Mari kita belajar dari apa yang Daniel alami. Dan hal yang ketiga ketika kita ada di minggu kerja yang baru, ya ketemu bulan bina keluarga sudah terakhir ya di September. Tapi ingat, sembahyang di rumah itu terus ada. Sebab kita belajar dari Daniel. Kalau banyak sembahyang di rumah, banyak puji Tuhan, banyak menyanyi, banyak membaca Alkitab dalam rumah, bersama-sama, suami, istri, bapak, dan mama, anak-anak, itu berkat banyak. Tapi kalau bapak pulang, bapak sucapi, bapak seleb, mama sucapi, mama seleb, anak slot langsung. Tak kancing. Itu dapat berkat dari mana? Kalau bapak seleb, mama seleb, artinya tidur. Terus anak apa? Slot. Lalu dapat apa? Bapak ibu, berkat itu bukan soal hanya makan minum 1.000 2.000 yang kita kasih, tapi perlindungan dari Allah yang turun. Itu yang harus ada. Tapi kalau bapak seleb, mama seleb, ya anak slot sudah. Tidak seperti yang Daniel alami itu. Orang dibentuk. Sehingga ketika ada di tempat yang jauh dengan tantangan itu, don tetap percaya Tuhan itu ada. Don tetap percaya karena kita bertemu dari keluarga yang percaya Allah. Kita tetap mau memuliakan Allah karena kita sudah dididik, ditaruh dasar yang kuat untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman bagi kita semua.